Mungkin saya terlebih dahulu izin menyampaikan CV dari Bapak kali Pak ya, biar Ya, kita sambil kenalan dulu. Oke, saya izin share screen. Bapak Idris, ini saya panggilnya Bapak Idris ya boleh. atau Bang Idris ini Bapak Silakan, aja kali Pak silakan. ya. Ya, Bapak Idris ini merupakan Ketua Inkubator Bisnis KKIB Undip dan telah menyelesaikan pendidikannya untuk S1 sendiri itu ada Ekonomi Manajemen di UGM Yogyakarta tahun 1996. Kemudian untuk pendidikan S2-nya ada Ilmu Manajemen UNER Surabaya tahun 2001 Pak ya. Kemudian untuk pengalaman jabatan mungkin saya izin bacakan 3 poin terakhir aja Pak ya. Ada Wakil Kepala UPT Undipres bulan Juli 2012 sampai Januari 2013. Kemudian Wakil Direktur Kemitraan ICSB Jawa Tengah 2021 sampai 2023 dan pengurus bidang kewirausahaan UMKM dan koperasi Kadin Jateng tahun 2022 sampai 2027. Profil di luar sebagai staf pengajar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, beliau juga mengembangkan startup dan UMKM sebagai salah satu bidang yang dikembangkan saat ini dan juga aktif sebagai penggiat UKM dan membantu dalam mendirikan dan mengembangkan inkubator bisnis di Indonesia. Untuk kontak, email, dan hobi bisa kawan-kawan lihat di bagian CV tersebut. Oke, itu adalah perkenalan singkat kita bersama Pak Idris. Siang hari ini beliau akan membawakan materi. Apakah ada yang tahu kawan-kawan di Zoom kira-kira hari ini materinya apa yang dibawakan Pak Idris ya? Boleh minta responnya kawan-kawan, kan siang-siang ini Pak ya. Kalau di Banjarbaru kan sudah pukul 14 lewat ini. Bagaimana kawan-kawan? Apakah ada yang tahu ini topik kita bersama Pak Idris ini apa? Apa ya? Sudah, kita langsung beritahu saja, yaitu Product and Service Development Strategic for SMEs. Apakah itu? Nah, ini Pak Idris, apakah ingin menyapa dulu pesertanya atau langsung menyampaikan materi, Pak? Jadi siang ini kita akan bahas ya beberapa hal kaitannya dengan bagaimana strategi pengembangan produk ya. Kalau di surat yang saya terima itu strategi pengembangan produk dan jasa untuk UKM. Nah, mungkin saya samakan persepsi bahwa kalau kita bicara tentang produk itu sebetulnya sudah melingkupi di dalamnya itu adalah ada barang dan jasa gitu ya. Jadi ini sudah sebenarnya sudah include. Jangan sampai nanti seperti menyebut saya suka menggunakan celana blue jean biru. Nah, gitu. Jadi kalau blue jean biru itu ya blue jean biru yang benar-benar biru ya. Gitu. Nah, saya mau izin share screen materi siang hari ini. Ya. Apakah sudah muncul, Mbak Rinta? Masih proses sepertinya, Pak. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah. Muncul ya. Eh, jadi materi saya tetap saya tulis seperti di surat permohonan itu ya Product and Services Development Strategy for SME. Jadi strategi pengembangan produk dan jasa gitu ya untuk atau bagi UMKM. Nah, teman-teman semua, saya akan mengawali dari sebuah slide ya. Di mana slide ini adalah gambarnya Pak Hermawan Kertajaya. Beliau adalah CEO dari Marvelous Incorporation. Dia mengatakan bahwa sejatinya ya, entrepreneur itu bukan sekedar kerja keras, tapi mereka itu pandai, ya, pandai melihat peluang. Nah, tentunya kalau kita lihat ya pematangan bisnis itu kan seperti kita ini ya Mbak Inka, naik tangga dari satu lantai ke lantai yang lain. Semakin lama itu
memang capek sebetulnya. Tetapi kita akan mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, supaya tujuan itu kita inginkan, kita harus punya strategi. Kita harus punya cara untuk bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, ada tahapan-tahapan supaya bisnis itu dewasa atau mature, gitu ya. Ada bisnis di awal, starting, kemudian mulai running, growing, establishing, sampai mature-nya itu tentu butuh waktu, butuh proses. Ada yang cepat sekali naiknya dari sisi waktu, tapi ada juga yang lama sekali. Tapi juga ada yang normal. Ada yang cepat naik, tapi cepat turunnya. Nah, semoga bisnis yang kita bahas yang ini adalah bisnis yang naiknya cepat dan nggak bisa turun, gitu kan? Gitu. Nah, saya akan masuk ke ya tahap-tahap utama ketika kita ingin mengembangkan sebuah produk baru. Mbak Rinta, di peserta acara Zoom kita hari ini itu pesertanya rata-rata mahasiswa atau ada yang bukan mahasiswa? Untuk peserta rata-rata mahasiswa Pak dari semester 5 sampai 7 ya sepertinya. 7 atau 9 gitu. Oke, artinya mereka saat ini masih duduk di bangku kuliah ya, Mbak Rinta ya. Oke. Nah, adakah yang sudah punya bisnis? Ada yang punya bisnis? Sekarang kecenderungan mahasiswa punya bisnis itu enak loh, nggak kayak zaman saya sekolah dulu itu. Ya, udah punya keinginan, Maaf dibantu. Pak Idris. Ya. Maaf Pak Idris. Ini mahasiswanya rata-rata ada yang punya usaha, ada yang sudah punya usaha, merintis, atau baru punya ide, Pak. Jadi Yang sudah, mahasiswanya ya. tidak hanya dari Universitas Lambung Mangkurat, tapi juga dari perguruan tinggi eksternal Universitas Lambung Mangkurat. Ada dari Balikpapan, Kalimantan Tengah, juga Kalsa. Gitu Pak infonya. Terima kasih Mbak Susi. Ya. Saya kalau dengar suara Mbak Susi itu tidak melihat fisik dan wujudnya itu sudah tahu ini pasti Mbak Susi. Wah. Maksud saya begini, di teman-teman ini ada nggak yang sudah punya bisnis, yang sudah punya usaha? Bisa raise hand mungkin? Ada Pak. Oke, ya apa usahanya? Kalau saya madu kelulut Pak. Oh, madu kelulut. Madu kelulut sudah berapa lama? Dari tahun 2016 Pak. Wah, sudah cukup lama ya, udah 6 tahun ya. Sudah ini punya legalitas usaha? Belum Pak, ini saya masih mau mengajuin, mungkin mau ada sedikit rombakan mungkin Pak dari produk saya. Oh gitu. Ya, nggak apa-apa. Sekarang izin mudah kok. Kalau itu bisnis yang perorangan atau yang risikonya rendah, itu bisa hari itu izin, hari itu juga keluar. Dan yang menarik, izinnya tidak perlu datang ke kantor perizinan, cukup dari rumah. Asal ada koneksi internet, ada handphone atau laptop, kemudian juga punya KTP, punya akun email, udah langsung bisa diproses NIB-nya. Saat itu juga jadi, saat itu juga sudah punya NIB. Nah, enak gitu ya. Baik, mungkin saya lanjut dulu dengan materi saya. Sudah muncul ya Mbak Rinta materi saya? Sudah. Oke. Nah, ini tahap-tahap kunci kalau kita ingin mengembangkan produk. Ya, langkah utamanya ketika kita ini mengembangkan produk, terutama produk baru, kan harus runtut. Mulai dari menciptakan ide, kemudian kita harus menyaring beberapa ide produk, kemudian menguji konsep, ya, menganalisis bisnis dan keuangan, mengembangkan produknya, menguji pemasaran, dan sampai dilakukan yang namanya komersialisasi. Nah,
Saya akan mengawali dari penciptaan ide. Teman-teman, ya, yang namanya ide itu hal yang dilakukan secara kontinu dan sistematik. Tentunya ini dipakai untuk menemukan ada atau tidaknya peluang muncul produk baru. Nah, sebetulnya kalau kita ini di kampus, kita ini sudah on the track. Saya katakan sudah on the track karena kita itu selalu diajarkan untuk mengidentifikasi masalah. Kemudian selain mengidentifikasi masalah, kita mencari alternatif solusi sampai mencari solusi dan mengimplementasikan. Teman-teman, mau nggak saya beri bocoran ujian skripsi? Ujian skripsi itu ketika kalian sudah buat, kemudian sidang ujian skripsi, saudara-saudara akan bisa diberi kesempatan untuk presentasi, paparan skripsi. Setelah itu, orang disuruh duduk. Pertanyaannya itu tidak jauh dari pertanyaan ini. Skripsinya bagus ya. Oke, terima kasih. Terus ditanya yang kedua, ada nggak masalah yang ingin diangkat dari penelitian? Nah, kalau ada, kemudian saudara-saudara bisa menjelaskan identifikasi masalahnya, sampai kemudian bisa memberikan sebuah solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi tersebut, maka saudara akan dinyatakan lulus. Tentunya tidak akan dinyatakan lulus, bahkan ujian mungkin bisa dihentikan kalau jawabannya begini, skripsinya bagus ya, makasih. Terus ada masalah apa kalau kamu mengikuti ini? Enggak sih, saya pengen. Saya pengen. Iya, kamu pengen ya? Iya. Saya nggak pengen itu. Pengujinya ngomong gitu, selesai itu ujiannya. Ya, maka sama ketika kita ingin punya usaha, ada masalah apa, saudara mampu melihat masalah itu dari berbagai sudut pandang yang saudara miliki, kemudian saudara mampu menyelesaikan masalah itu lebih baik. Nah, ini yang harus didorong oleh teman-teman di kampus. Nah, ada banyak sekali ya sebetulnya metode untuk menciptakan ide. Ada yang namanya analisis dimensional. Analisis ini adalah sebuah analisa yang mengidentifikasi daftar karakteristik atau fitur dari produk, ya, di mana analisis dimensional ini akan mendasarkan pada daftar-daftar yang ada. Ya, tentunya di sini kreativitas itu akan dipicu dengan beberapa pertanyaan dasar, misalnya, ya, misalnya kita bisa lihat mengapa produknya itu beroperasi dengan cara semacam ini? Atau apa sih yang mungkin bisa diubah dari produk ini? Bahkan juga apa yang akan terjadi ya kalau satu atau lebih fitur ini dihilangkan, misalnya seperti itu. Ya, jadi ini yang tentu perlu dicermati. Mbak Rinta, saya bisa mohon izin sebentar. Ibu katanya bateraiku mau habis, aku mau ngecas dulu. Iya, silakan Pak. Iya. Nggak apa-apa. Kak tutup sebentar. Iya Pak. Halo Mbak Rinta, udah muncul? Iya Pak, sudah muncul kembali. Ini mohon maaf ya. Nah, kemudian dari analisis dimensional itu, kita perlu menganalisis berbagai problem yang ada. Jadi analisis dimensional itu akan menganalisis ya masalah-masalah yang muncul yang berdasarkan daftar permasalahan konsumer atau yang disebut dengan consumer problem. Nah, dari daftar ini nanti diharapkan akan muncul gagasan-gagasan baru mengenai produk atau fitur dari produk. Misalnya begini, kenapa sekarang taksi online, ojek online itu menjamur di mana-mana dan sukses. Selama ini orang cari taksi itu harus telepon atau harus nunggu di pinggir jalan, nggak ada kepastian. Atau kalau mau pergi kemana-mana ada ojek pangkalan, seperti itu. Yang memang ojeknya ada, tetapi
tarifnya yang kadang-kadang nggak jelas. Jadi kita akan kesulitan untuk menentukan berapa sih anggarannya. Ya. Nah, dari sini kemudian dievaluasi apa ya manfaat yang didapatkan, akan disebut dengan benefit structure analysis. Jadi adalah analisa untuk mengidentifikasi berbagai manfaat yang diharapkan dari konsumen terkait dengan produk atau jasa. Kemudian kita bisa melihat sebuah perasaan-perasaan yang sebetulnya yang bisa kita identifikasi, perasaan-perasaan yang mungkin ini aku banget nih gitu. Kalau produk itu ditawarkan ke seseorang, ini tentu akan mudah diterima. Ya, misalnya saudara-saudara sekalian ditawari produk yang memang itu menjadi harapan kebutuhannya. Tentu teman-teman akan lebih mudah membelinya daripada mau beli produk, tapi sebetulnya saya beli produk untuk apa? Meskipun produk itu bagus, misalnya. Nah, tentunya tidak berhenti sampai di situ. Ya, di analisis ini perlu dilakukan yang namanya skenario analisis. Skenario analisis ini mengidentifikasi skenario perubahan-perubahan, terutama perubahan eksternal, ya, atau potensi-potensi apa yang muncul akibat dari perubahan itu. Misalnya, orang itu sudah tahu kalau pakai ojek online tarifnya sekian. Nah, bayarnya bisa cash, bisa pakai fintech yang ada, misalnya gitu. Nah, ini sudah diidentifikasi. Ya. Misalnya sekarang ini kita kalau melewati jalan tol, ya, itu dulu kan bayar pakai uang cash, ya. Sekarang sudah pakai e-money. Nah, ini sedang dikembangkan, sebentar lagi tidak pakai e-money lagi, tetapi sudah pakai sistem ya yang kalau kita lewat itu nggak usah berhenti, jadi tidak menghambat kendaraan yang ada di belakang. Nah, ini adalah skenario-skenario analisis yang disiapkan. Di beberapa tempat, di beberapa gedung, itu sudah didesain bagaimana caranya supaya gedung itu kalau nggak ada orangnya itu langsung lampunya padam, ya sudah pakai smart lamp, smart building, itu sudah pakai seperti itu. Ini bagian dari skenario analisis yang kemudian perlu dipikirkan dari awal. Nah, setelah tahap ide tadi dilewati, kita perlu menyaring produk. Nah, pada saat menyaring produk, kita perlu mengidentifikasi produk-produk yang potensial. Nah, fase ini atau tahap ini sebetulnya adalah gagasan yang dianggap kok nggak menarik ya, atau nggak atraktif, nggak ada pasarnya, ya jangan dilanjutkan, ya bisa dieliminasi. Nah, karena banyak sekarang ini ya sebetulnya banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan checklist screening produk-produk baru, ya, dan itu semuanya dilakukan untuk mengevaluasi tahap awal, ya, tahap awal. Nah, checklistnya itu standar. Checklistnya ini ada 5 pertanyaan. Misalnya, saya sering uji 5 pertanyaan dasar ini di kelas saya, di kelas kewirausahaan. Yang pertama, kalau kalian punya ide bisnis, kalian itu punya ide mau usaha apa? Itu satu. Yang kedua, alasannya apa? Yang ketiga, keunggulannya apa? Yang keempat, kelemahannya apa? Baru yang kelima, cara mengatasi kelemahan. Dan kelima-limanya itu harus bisa dijawab. Kalau hanya jawab 4 saja, nggak usah dilanjut. Karena dia hanya tahu kelemahan, tapi tidak tahu cara mengatasi kelemahan. Jangan pernah punya pemikiran begini. Udah, gampang, jalanin dulu. Nanti kalau ada masalah, dipikir sambil jalan.
Jangan. Kenapa saya katakan tidak boleh? Oh, guyonnya begini. Suruh mikir sambil duduk aja nggak bisa. Apalagi suruh mikir sambil jalan. Kan susah. Ya. Oleh karena itu, tahap berikutnya adalah menguji konsep. Menguji konsep ini adalah bagaimana kita menyajikan konsep produk kepada konsumen dan mencoba kita mengukur sikap, ketertarikan konsumen terhadap konsep awal dari pengembangan produk tersebut. Pengujian konsep ini sebetulnya adalah sebuah cara yang cepat, ya, dan juga tidak mahal untuk mengukur minat konsumen. Tapi nguji konsep ini kadang-kadang saya katakan banyak yang keliru. Yang saya katakan keliru itu bagaimana? Kelirunya begini. Teman-teman yang pengen bisnis kuliner, ya, maaf, yang pengen bisnis kuliner. Kadang-kadang ketika menjalankan bisnis itu, mengujinya salah. Salahnya karena dia nguji produk, nguji pasar itu ke orang-orang yang dikenal. Sahabatnya, teman-teman dekatnya, keluarganya, tetangganya, pacarnya, calon mertuanya, gitu kan. Diberi sampel untuk melihat produk yang saudara buat dan akan saudara jual. Apa dampaknya? Mungkin produknya itu kurang enak, tapi karena mereka itu bestie kalian, saudara kalian, nggak tega kalau ngomong nggak enak begitu. Tentu mereka akan ngomong, wah enak. Yang pada akhirnya terus saudara ikuti, saudara jalani, yang terjadi apa? Yang terjadi justru produknya itu enggak. Nah ini cara uji konsep yang ya. Jadi kita harus benar-benar melihat minat awal para konsumen sebelum nanti benar-benar mengembangkan prototipe yang bisa jadi prototipe itu atau produk awal yang mau kita kembangkan itu butuh biaya yang mahal dan juga waktu yang panjang. Nah, baru selanjutnya kita masuk ke analisis bisnis dan finansial. Nah, analisis bisnis dan finansial ini untuk menguji kelayakan finansial, baik itu dari sisi konsep pengembangan produknya atau dari segi pembiayaannya. Nah, faktor yang dipertimbangkan dalam melakukan fase analisis bisnis ini, kita coba buat proyeksi permintaan. Ya, sebagai contoh gambaran, tadi pagi saya sedang membimbing satu calon startup yang pengen punya bisnis bawang goreng. Ternyata kebutuhan bawang goreng itu cukup tinggi di beberapa pulau di beberapa kota di Pulau Jawa. Kami kemarin punya data, oh kebutuhannya sekian, yang tersedia sekian, berarti ada gap nih. Jadi kita lihat kalau ada gapnya, berarti kalau masuk ke sana potensi suksesnya lebih tinggi. Dari sini kemudian kita susun proyeksi permintaan. Kalau proyeksi permintaan sudah muncul, akan bisa dengan mudah dihitung proyeksi pembiayaannya. Kita petakan juga persaingannya. Ya. Sambil kita hitung berapa kebutuhan investasi dan keuntungan yang didapatkan. Oke. Nah, baru kalau itu sudah dilewati dan hasilnya juga baik, maka masuk ke pengembangan produk. Jadi pengembangan produk itu mengkonversi ide-ide produk menjadi sebuah bentuk, apakah itu secara fisik atau non fisik, ya, termasuk mengidentifikasi pola strategi pemasaran yang seperti apa yang akan diterapkan. Nah, teman-teman sekalian, pada fase kita melihat pengembangan produk ini, kita harus mampu mencakup ya konstruksi-konstruksi produk yang seperti apa. Ya, misalnya teman-teman bisa lihat air mineral itu ada yang
pakai botol, sama-sama botol, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tanggung, ada yang tutupnya dibuka diulir, ada yang model flip, ya kan? Ini karena semuanya itu mereka punya dasar. Tidak, aku pengen, tidak. Termasuk kemasannya, bahkan milih merek. Milih merek, memberi nama itu jangan panjang-panjang. Ya. 2, 3, 4 kata itu udah maksimal. Ya, kita perlu belajar dari brand terkenal, misalnya KFC, 3, kan gitu kan? 2, 3, maksimal 4 lah. BMW, Toyota, Susi, ya itu bisa. Tapi kalau Susi, Apriana, kepanjangan saya. Ya. Jadi mungkin nanti perlu disingkat SA. Idris, nah cukup. Nah, ini jadi bagian bagaimana kita Hemat ya, memilih, Pak. iya, memilih brand dan brand positioningnya serta bagaimana menguji pengguna terhadap merek yang kita berikan. Ya. Jadi kalau namanya panjang itu ya mudah diingat, tapi kalau ada beberapa kan akan membuat orang itu jadi yang mana ya sebetulnya. Tapi kalau pendek, mudah diingat, itu akan memberikan gambaran yang baik bagi kita. Nah, tahap selanjutnya itu ada yang namanya tahap menguji pemasaran. Nah, menguji pemasaran ini bagaimana? Menguji pemasaran ini strateginya dengan bagaimana menempatkan produk baru di area yang dipilih, disertai dengan perencanaan pemasaran yang terbatas. Artinya kita lihat di beberapa tempat produk itu lebih cepat laku yang lain. Nah, nanti hasil uji pemasaran ini nanti akan memberikan dampak kepada kita untuk oh kalau begitu produk saya itu jangan ditaruh di sini. Produk saya ini memang digemari, disenangi, dibutuhkan oleh orang dengan kondisi seperti ini, kalangan ini. Ya, ini yang penting. Nah, kadang-kadang ada produk yang bagus, cara memasarkannya yang keliru. Sayang sekali seperti itu. Atau ada produk yang sangat luar biasa, tetapi tidak ada program pemasaran yang bisa dipakai untuk memperkenalkan produk itu di konsumen atau di pasar. Nah, ini yang eman-eman. Nah, tujuan dari uji pemasaran ini tentu ingin mengevaluasi kinerja produk, ya, termasuk juga efektivitas program pemasaran sebelum kita benar-benar melakukan yang namanya full scale introduction. Jadi teman-teman, di sini tentu peta terkait dengan di mana produk itu dijual itu penting. Selain itu juga database pelanggan itu penting. Ya. Database pelanggan dalam hal apa? Dalam hal ini misalnya, pelanggan ini biasanya beli dalam 1 tahun berapa kali. Nah, itu satu. Atau mereka beli itu untuk apa? Mereka itu siapa? Sehingga dari sana nanti kita tahu apa yang harus dilakukan dengan para pelanggan terbaik kita. Oh, ini sudah loyal. Oh, ini biasa. Dan uji pemasaran ini sebetulnya di pasar-pasar tradisional sudah dilakukan oleh pedagang-pedagang di pasar tradisional. Pedagang tradisional cuman mereka hanya main mengingat-ingat. Oh, si ibu ini selalu belanja di sini. Oh, ini enggak terlalu sering. Maka biasanya yang terlalu sering pada saat menjelang Lebaran ada yang memberi kayak gift atau hadiah atau apa. Bu, ini Bu untuk ibu misalnya. Itu disebut dengan uji pemasaran sebetulnya. Ya. Nah, dengan melakukan uji pemasaran ini, perusahaan itu sebenarnya bisa melakukan observasi perilaku pelanggan secara aktual. Ya. Perusahaan-perusahaan juga bisa melihat reaksi yang dilakukan pesaing dan juga respon dari para
distribution channel members. Nah, teman-teman, sekarang ini kita kan rata-rata mager, malas gerak. Akibatnya kita dikit-dikit belanja lewat Grab, Gojek, melewati lewat beberapa online penjualan online yang ada. Dan sebetulnya para pengelola marketplace itu punya database yang luar biasa. Mungkin saat ini bisa jadi ya, para pengelola ojek online itu hanya bisnis di bidang transportasi. Tapi lama-lama dia punya database. Oh, orang Banjarbaru itu sukanya makan apa? Orang daerah Kalimantan Timur suka apa? Orang Semarang suka makan apa? Orang Jogja sukanya apa? Karena mereka tahu, oh di sini tuh sukanya ini. Daripada saya susah-susah buat yang lain, saya bisnis di bidang ini saja. Oh, ini sudah ada. Nah, itu contoh kalau kita mampu mengoptimalkan, menguasai database yang kita miliki. Nah, setelah uji pemasaran itu selesai, baru masuk ke yang namanya tahap komersialisasi. Nah, di tahap komersialisasi ini, perusahaan itu sebenarnya benar-benar sudah siap mengenalkan produk itu ke pasar secara penuh. Jadi sudah tidak coba-coba, sudah tidak merasa ragu-ragu ya, karena sudah ada database yang dimiliki. Ya. Nah, di tahap komersialisasi ini sebetulnya implementasi dari perencanaan pemasaran secara menyeluruh. Sehingga di sini proses produksi sudah bisa dilakukan juga secara baik. Biar apa? Biar produknya itu benar-benar bisa segera didistribusikan ke banyak tempat yang membutuhkan. Nah, bagaimana kunci sukses ya? Faktor-faktor yang menjadi kunci sukses di dalam pengembangan produk baru. Ya. Ini saya ambil dari beberapa riset gitu ya, investigasi mengenai praktek pengembangan produk baru di 700 perusahaan. Ini penelitian yang dilakukan oleh Bond Allens dan Hamilton. Jadi ada berbagai sejumlah karakteristik kritis dalam inovasi produk yang sukses. Ya, apa saja faktornya? Yang pertama, operating philosophy. Jadi perusahaan yang sukses itu punya komitmen yang kuat untuk tumbuh melalui pengembangan produk secara internal. Jadi ini dimatangkan dulu secara internal. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau punya produk itu jangan mudah, belum apa-apa, belum terlindungi, belum juga punya hak merek, hak paten atau apapun, itu biasanya kan difoto masuk sosmed ya kan, terus dikenal-kenalkan gitu ya. Kalau saya yang tahu, saya punya uang, saya juga bisa memproduksi itu, akan saya ambil itu produkmu. Saya ambil, saya ajukan hak paten, hak merek, saya lindungi karya intelektualnya, yang punya ide malah ya. Jadi perusahaan yang sukses itu ternyata punya sistem pengembangan produk yang lebih lama dibandingkan mereka yang karena mereka berproses. Tapi juga jangan terlalu lama, ya. Oleh karena itu perlu punya yang namanya strategi secara jelas yang bisa menyantumkan ya porsi produk baru di dalam pertumbuhan pasarnya. Artinya kalau bisnis yang kita kembangkan ini sudah mulai tumbuh, kita jangan kemudian terpacu pada itu saja. Mungkin mulai memikirkan pengembangan produk-produk baru. Maka perlu bagian R&D, bagian orang yang kemudian mengembangkan produk baru, tapi bukan menjadi pesaingnya. Ini filosofi yang pertama. Yang kedua, dari struktur organisasi. Ya, coba dilihat perusahaan-perusahaan yang sukses itu ketika dia mengelola organisasi, ya, dia juga punya sebuah kebijakan
di mana orang-orang yang ada di fungsi pemasaran dan penelitian pengembangan ini boleh memberikan saran masukan di dalam proses pengembangan produk. Nah, kenapa? Karena mereka yang ada di lapangan, mereka yang meriset, mereka yang tahu apa yang menjadi harapan kebutuhan dari konsumen. Nah, kadang-kadang kalau nggak hati-hati, produknya itu dibuat oleh orang-orang bagian produksi yang tidak ke lapangan. Yang di lapangan kan orang-orang marketing. Nah, ini sebagai CEO, sebagai pimpinan perusahaan harus paham. Yang ketiga, ya, yang sukses itu punya the experience effect. Jadi punya pengalaman memperkenalkan berbagai produk baru yang memungkinkan perusahaan itu bisa meningkatkan produk baru mereka secara lebih baik di masa yang akan datang. Ya, bahkan punya manajemen style. Jadi mereka sangat menghargai kreativitas, inovasi, dan berbagai hal-hal yang menciptakan serangkaian kebijakan yang kondusif bagi munculnya gagasan-gagasan baru. Nah, teman-teman, ada sebuah riset yang dilakukan oleh Robert Cooper. Robert Cooper ini menemukan 3 faktor utama yang membedakan proyek pengembangan produk baru yang sukses dan yang gagal. Apa yang menarik? Ya. Yang pertama, sistem pengembangan produk baru itu tentu harus produk yang punya kualitas tinggi. Yang kedua, strategi bisnis produk yang baru itu yang harus jelas dan bisa dikomunikasikan dengan baik. Bahkan punya sumber daya yang memadai untuk pengembangan produk baru. Karena banyak yang ingin mengembangkan produk baru, tapi sumber dayanya tidak ada. Jadi proses produk baru yang berkualitas tinggi itu hanya dicirikan beberapa pencirinya, ya. Dia menekankan pada the upfront pre-development. Ya, jadi di tahap-tahap awal ini dimatangkan dulu. Kemudian mencoba memasukkan dan memperhatikan suara pelanggan. Suara pelanggan ini kan suara pihak-pihak yang nanti akan menggunakan, menikmati produk yang saudara buat. Ya. Kemudian konsep pengembangan produk baru itu dari awal sudah didefinisikan dengan pendekatan-pendekatan yang sangat kuat dan tajam. Artinya ada mekanisme ketika membuat keputusan untuk lanjut atau tidak lanjut itu dengan penuh disiplin. Jangan lanjut tapi setengah-setengah, tidak lanjut tapi kok ya masih pengen. Nah, ini nggak bisa move on. Ya, kalau seperti kalian punya pacar itu kan milih A atau B. Ya A, B ya nggak bisa gitu kan. Ya harus A, ya B. Kan gitu kan. Kemudian keterampilan mengeksekusi, ya. Jadi yang disebut dengan execution skill itu ada sebuah keseluruhan proses yang terjadi secara menyeluruh. Faktor yang kedua, strategi bisnisnya, ya, itu untuk produk baru yang jelas dan bisa dikomunikasikan dengan baik. Artinya di sini ada sasaran dan tujuan yang jelas, terutama untuk pengembangan produk baru. Misalnya, berapa persentase penjualan atau keuntungan produk baru yang bisa disumbangkan bagi total pendapatan bisnis. Ya, ini tentu sangat-sangat perlu diperhatikan. Jadi ada nggak arena yang terdefinisi dengan jelas dalam berbagai aspek produk, pasar, dan teknologi yang akan memberikan arah kepada strategi pengembangan. Termasuk peranan produk baru dalam mencapai sasaran bisnis dan strategi pengembangan produk baru yang mampu nggak dikomunikasikan dengan jelas kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Faktor yang ketiga, sumber daya yang dimiliki memadai nggak untuk mengembangkan produk. Ya, artinya dalam praktek yang baik, top manajemen atau pimpinan perusahaan ini harus menetapkan
dan juga yang lebih penting mengalokasikan sumber daya kita, baik dari sisi SDM, anggaran, pemasaran, penelitian dan pengembangan untuk mencapai tujuan pengembangan produk yang termasuk anggaran, penelitian dan pengembangan yang mencukupi ya, sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan pengembangan produk baru. Tentunya tidak ada artinya sebuah nama besar tanpa punya sumber daya manusia yang kapabel, yang bisa ditempatkan dan meluangkan waktu secara penuh untuk pengembangan produk. Oke, kira-kira itu Mbak Rinta yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan atau akan ditanyakan. Silahkan. Oke, siap. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat luar biasa dari Pak Idris. Baik kawan-kawan, kita juga sudah akan membuka sesi tanya jawab bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau melalui kolom komentar. Bagaimana kawan-kawan? Mungkin sambil menunggu kawan-kawan bertanya, ini saya ada tertarik di poin ini, Pak. Tadi di awal-awal kita ada membahas tentang problem analysis. Jadi katanya masalahnya didaftar dulu. Nah, pastinya kalau saya pribadi kayak bingung, ini masalahnya apa, memahami karakter calon pembelinya bagaimana. Nah, itu kira-kira ada tips nggak, Pak? Yang sederhana aja gitu, yang bisa kita langsung ngena ke kitanya. Bisa diulang, Mbak Rintra, agak putus-putus tadi. Oh iya, Tips oke, saya izin ulang. Sudah terdengar dengan jelas, Pak? Sudah. Oke. Jadi tadi di awal-awal Bapak ada menyampaikan tentang problem analisis gitu Pak ya. Jadi katanya tadi masalahnya dicoba bikin daftar, dibikin list, kira-kira apa saja. Nah nanti diharapkan dari daftar masalah tersebut muncullah sebuah gagasan baru untuk mengembangkan produk. Nah tentunya bagi seseorang yang baru punya ide atau baru mau merintis, adalah kendala-kendalanya kan Pak ya. Nah kira-kira adakah tips atau ibaratnya langkah sederhana untuk mendaftar masalah tersebut Pak kira-kira? Ya, baik. Ini kalau di Fakultas Ekonomi di Prodi Manajemen itu bagian dari materi kuliah namanya studi kelayakan bisnis. Di mata kuliah studi kelayakan bisnis itu ada satu bahasan namanya adalah preliminary screening. Jadi tahap awal sebelum memulai atau menjalankan usaha. Yang pertama tadi sebenarnya sudah saya ceritakan. Kemudian tadi pagi saya bantu salah satu mahasiswa yang ingin punya bisnis bawang goreng. Nah, salah satunya begini, saya lihat kebutuhan bawang goreng itu di satu daerah, saya taruhlah di Semarang, itu ada berapa? Oh, kebutuhannya 100 kilo. Nah, dari 100 kilo, ini yang menyediakan bawang goreng ada berapa? Oh, ada 10. Masing-masing itu baru menyediakan maksimal 30 kilo. Yang dari luar kota Semarang dijumlah sekitar total secara akumulasi dari Semarang maupun di luar kota Semarang masih 60 kilo. Padahal kebutuhannya berapa? 100 kilo. Nah, berarti ada gap, ada selisih. Kebutuhan 100 kilo baru dipenuhi, totalnya ada 60 kilo. Berarti kalau saya masuk ke sana, berarti saya akan punya pasar yang bisa dipakai untuk membakar. Nah, itu satu. Yang kedua, nah sekarang kalau tadi masih cerita bahwa kebutuhannya 100 kilo, yang menyediakan ini sudah 100 kilo, bahkan lebih. Gimana nih misalnya gitu? Padahal passion saya, kemampuan saya, bahkan mungkin saya terdidik dari keluarga yang punya bisnis di bidang bawang goreng itu.
Ini yang jadi masalah begitu. Apa yang harus saya lakukan? Nah, yang harus dilakukan, kita perlu meriset. Mereka beli bawang itu yang modelnya seperti apa? Yang jenisnya yang bagaimana? Tiap beli berapa? Belinya di mana? Caranya bagaimana? Dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau itu semua bisa diidentifikasi, baik yang kasus 1 maupun kasus 2, itu bisa dimasuki semua. Kalau kasus 1 tadi nggak peduli, mau beli bawang goreng yang bagaimana, yang penting pokoknya bawang goreng. Itu enak. Yang kedua, ini lebih spesifik. Sehingga pasar yang akan saya layani ini tentunya adalah pasar yang memang benar-benar pasar yang punya kebutuhan saya harus ini, saya harus ini, saya harus ini. Nah, saya harus ini, saya harus ini itu nggak bisa kalau hanya sekedar lihat yang sudah ada. Kalau lihat yang sudah ada, terjerumus nanti. Supaya tidak terjerumus, ya kita tanya betul. Sebetulnya konsumen maunya gimana sih? Pengennya bagaimana? Caranya bagaimana? Ukurannya berapa? Dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, itu Mbak Rinta. Itu namanya tahap preliminary. Oke, siap. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Jadi kembali lagi ke riset. Nah, dalam mengembangkan riset tentunya perlu waktu, entah itu sebentar maupun lama, Pak ya. Tapi bukan berarti riset yang lama itu tidak berprogres, Pak ya. Tentunya dalam mengembangkan riset itu juga pasti ada banyak kendala. Nah, ini apalagi kawan-kawan ini kan ibaratnya muda-muda nih, sangat sensitif untuk masalah motivasi menurut saya dalam dalam apa ya tadi mengembangkan riset maunya konsumen itu bagaimana. Nah, perlunya motivasi ini kira-kira dari Bapak sendiri itu bagaimana, Pak? Apakah dari lingkungan sekitar kah atau melihat pebisnis lain itu wah ini dan muncullah motivasinya atau bagaimana itu kira-kira, Pak? Baik, motivasi itu akan muncul melalui proses, ya. Ada yang dari kejelian melihat dinamika lingkungan yang ada, itu satu. Oh, di sini kok rata-rata banyak mahasiswa ya. Mahasiswa itu rata-rata punya masalah dengan misalnya penyediaan bahan kuliah, e-book dan seterusnya misalnya. Nah, ada yang punya jejaring nih e-book yang baik, yang kemudian bisa membantu mencetakkan dan seterusnya. Nah, ini kalau kemudian ditindaklanjuti pasti akan sukses. Tapi bukan berarti itu tidak bisa ditiru. Oh, dengan gampang ditiru yang lain, ya kan? Nah, yang kedua itu bisa dilakukan juga dengan sering ikut kegiatan kumpul-kumpul dengan para pelaku bisnis, pelaku wirausaha. Mereka ngomongnya kan sudah nggak teoritis, mereka ngomongnya lebih praktis, ya. Dan dengan mereka ngomong lebih praktis itu, kita akan terbiasa dengan orang-orang yang praktis tadi. Apa dampaknya? Dampaknya pemikiran kita juga akan menjadi lebih praktis. Sehingga hal-hal yang mungkin selama ini kita itu agak muter-muter, agak rumit, itu oleh para praktisi, para pengusaha itu dipotong. Ah, nggak perlu, ini aja bisa. Ah, nggak perlu, ini aja bisa. Nah, itu yang terjadi. Jadi, itu. Yang berikutnya tentu dengan banyak baca. Banyak baca, banyak mendengar, ikut seminar-seminar seperti ini, bahkan juga dengan teman-teman juga sekarang itu gampang dengan media informasi bisnis yang ada di YouTube, di internet gitu ya, itu dengan mudah bisa didapat. Jadi banyak cara Mbak Rinta kalau kita ingin memotivasi diri kita, tapi asal benar-benar ingin menjalankan usaha. Itu Mbak Rinta. Iya, siap. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Nah, itu tadi adalah
motivasi ya dari Pak Idris juga. Nah, bagi kawan-kawan mahasiswa yang ingin bertanya, sangat-sangat dipersilakan dan akan sangat disayangkan apabila kalian tidak menggunakan kesempatan ini untuk bertanya kepada Pak Idris. Boleh langsung raise hand atau lewat kolom komentar. Silakan, monggo. Gini. Mungkin sambil menunggu lagi Pak ya. Ini agak keluar dari topik kita. Tadi Bapak ada menyebutkan sedang ada di Semarang Pak ya. Nah, kira-kira apakah melakukan riset atau menghadiri apa di situ Pak kalau boleh tahu? Oh, kebetulan hari ini ada acara sidang acaranya ISE ya. ISE itu Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Oke, kawan-kawan, bagaimana? Apakah ada pertanyaan untuk Pak Idris ini? Mungkin yang udah punya bisnis. Iya ini Pak. Boleh ini yang sudah punya bisnis ya kan? Sharing aja atau diskusi, minta saran sama Pak Idris juga sangat terbuka tentunya Pak ya. Silakan. Tidak hanya bentuk pertanyaan gitu kan. Masih belum ada Pak ya. Kalau saya mengundang Ibu Susi, apakah boleh Pak Idris? Oh silakan, silakan. Ibu Susi, apakah masih bergabung dengan kami Bu? Kenapa Mbak Rinta? Iya, ini kan dari tadi menunggu pesertanya minta diajak diskusi, minta bertanya. Iya Bu, nih ya. pesertanya nih. Tapi halo. belum ada. Bagaimana ini Ibu? Halo. Halo teman-teman. Ayo, ini mumpung ada Pak Idris yang mau bertanya, mau diskusi silahkan. Ada misalnya bagaimana mengembangkan. Saya sudah punya usaha nih Pak. Produk saya ini atau usaha jasa saya ini. Nah, bagaimana Pak biar nggak macet, berkesinambungan, tetap jalan kayak gitu untuk mengembangkan produknya agar lebih maju lagi. Silahkan loh. Kasih raise hand tuh loh, ditanya Pak Idrisnya. Silahkan teman-teman. On cam dong kameranya. Tinggi Bu ya, ini berdua aja sama Pak Idris, ini Pak Idris nggak bisa lihat kawan-kawan yang iya. Kan? Nah, ayo, ini cantik-cantik pas udah on cam ganteng-ganteng. Ayo yang lain Bu ya. Siapa tahu dikasih Ibu Susi nilai plus gitu kan Bu ya yang on cam. Hah? Nilai nanti nggak lulus gitu, nggak direkognisi loh SKS-nya. Ayo yang nggak aktif silakan tanya. Ini ada yang dari UPR, ada dari Uniba. Nah, kalau dibuka gitu kan nggak ngantuk. Saya juga belum buka ya. Enggak, Bu Susi, silakan dibuka dulu, Bu ya. Ibu Susi di mana ini, Bu? Di kantor, Bu? Ayo, yang mau tanya. Saya menunggu yang biasanya aktif, Bu. Ini yang punya usaha tadi berapa orang yang sudah usahanya udah jalan? Banyak ini, Bu. Sepanjang saya jadi perwakilan 2 orang yang punya usaha, sudah punya usaha, silakan bertanya. Satu cewek, Bu ya, perwakilan ini. Ayo, Mbak Priska nih. Mbak Priska Anugrah nih. Iya. Ayo. Bagaimana Mbak Priska? Apakah ada yang dikonsultasikan ini sama Pak Idris tentang usahanya? Kayaknya mungkin lebih ke tips-tips aja, soalnya Bapak kan bahas tentang strategi untuk produk ya. Mohon izin Bapak, saya Priska Nugrahni dari Palangkaraya. Jadi saya itu punya produk itu kerupuk Mangat Ayunita nama produknya. Nah itu diproduksi dari ikan tapah ke Sungai Kahayan, yang ikan tapah kuning. Sebenarnya itu produknya itu udah jalan dari 2021, cuman karena sambil kuliah, jadi saya sama tim saya itu kayak dalam 1 bulan kadang jalan, kadang enggak gitu.
Mungkin kami itu kemarin itu sempat kayak produksi itu dari awal pertama itu kan kalau kerupuknya kan sistem jemur gitu Pak, masih jemur tradisional. Tapi habis itu kalau sistem jemur ini mungkin kerupuknya sebelum digoreng itu tahan nggak sampai 1 minggu. Jadi kami pakai yang vakum di frozen. Jadi seperti itu. Mungkin Bapak ada tips itu soalnya kalau mungkin di urusan dunia perproduksian Bapak mungkin lebih ahli. Oke. Jadi dengan Mbak siapa tadi ya? Friska, Pak. Oke, Friska. Apa kabar, Friska? Iya, Bapak. Friska, kamu kan memproduksi kerupuk ya, Friska. Mau di frozen, mau di apapun, itu produk makanan yang punya umur produk lebih dari 1 kali 24 jam ya, Friska? Betul ya? Iya, Pak. Nah, saran saya begini, Friska kalau beli produk itu, kalau produk makanan itu supaya nyaman, beli yang bagaimana? Beli yang itu sih Pak, yang memang kemasan apa kayak kemasan di Ziploc gitu. Jadi kan kayak memang udah ada kemasannya gitu. Nah, jadi kayak artinya, steril gitu kan. Nah, artinya sebagai konsumen tentu kita akan memilih produk yang higienis, yang sudah di-packing dengan menarik, sudah ada izinnya, ya, izin produknya, termasuk izin edarnya, bahkan juga mungkin produk-produk itu produk-produk yang sudah bersertifikasi halal. Nah, kira-kira kan idealnya seperti itu. Nah, sama. Ketika kita itu buat produk, tentu produk yang kita jual itu sebaiknya dilengkapi dengan beberapa hal-hal teknis dan legalitas tadi. Supaya apa? Supaya calon pembeli produk kita itu benar-benar merasa aman, merasa nyaman ketika mengkonsumsi produk kita. Ya, kadang kan begini, ada orang itu yang suka dengan produk A, tapi dia nggak berani merekomendasikan karena dia tahu produk ini masih belum sempurna atau produk ini perizinannya belum baik. Ya, nanti saya sampaikan ke teman, kalau teman saya ada apa-apa, saya tak disalahkan, kan begitu. Nah, tapi beda kalau misalnya produk itu enak, produknya Friska itu enak, kemudian dari sisi perizinan tadi juga sudah oke, tentu siapapun pihak yang mengkonsumsi dan merasa nyaman akan ngomong ke orang lain, tuh beli produknya Friska aja. Ini khusus untuk produk yang punya masa produk itu lebih dari 1 kali 24 jam. Itu Friska. Boleh nanya lagi nggak Pak? Silakan. Tadi kan Bapak ada bahas tentang yang legalitas atau izin itu. Sebenarnya Pak tahun 2019 kami juga di tim ada bikin masker. Nah itu kan mau ngajukan ke BPOM Pak. Cuman kalau untuk masker itu kan kayak ruangannya itu ada persyaratan ruang tempat produksi. Nah makanya yang kerupuk ini kami agak-agak ragu untuk mengajukan karena kami masih kayak di rumah gitu Pak. Itu kalau izin yang kayak gitu tuh izin BPOM atau izin apa Pak? Izin itu izinnya kan masih PIRT, Mbak. Oh, berarti izin ya, PIRT. Ya, dan saya beritahu ya, PIRT itu kalau dulu itu kan harus izin secara offline. Sekarang itu sudah masuk ke OSS. Ya. One single submission itu, jadi nanti buka di oss.go.id. Nanti mau ngajukan perizinan apa, di sana sudah dipandu, ya produknya apa, kemudian nanti di sana sudah diuji. Oh kalau begitu maka harus punya izin ini dulu, diproses dulu izinnya ini, kemudian diproses ini dan seterusnya. Dan semua proses perizinan yang dilakukan Friska dan teman-teman itu nggak usah datang ke kantor. Hari ini buka oss.go.id bisa langsung. Itu. Jadi silakan teman-teman
yang ingin punya perizinan berusaha, langsung aja masuk ke websitenya oss.go.id begitu. Nanti akan dipandu melalui sistem informasi yang ada begitu. Ya, 2 minggu lalu kebetulan saya di Undip itu pegang kegiatan namanya adalah program mahasiswa wirausaha. Nah, supaya teman-teman mahasiswa itu menjalankan bisnisnya itu dengan tenang, nyaman, hal pertama yang saya lakukan adalah mereka harus punya izin dulu. Saya datangkan langsung orang dari mana, dari perizinan untuk ngajari, dan saya beri kesempatan. Ada klinik izin. Saat itu juga yang mau ngajukan izin langsung dipandu. Langsung begitu selesai, NIB-nya sudah punya. Itu sudah saya share link https://oss.go.id. Yang terakhir lagi Pak, boleh Pak? Silakan. Tadi kan mengenai uji produk, kalau kami kan uji produknya kemarin kayak sistem manual, kayak berapa lama tahan produknya. Berarti kalau misalkan kita ngajukan izin itu, biasanya orang juga Kakak yang menguji produknya? Iya, masih untuk produk kerupuk ini, Mbak Friska. Iya. Ya tentu silahkan diuji ke orang yang sama sekali tidak kamu kenal. Ya, jangan suruh nguji teman-teman nunggu kuliah, gitu ya. Ya minimal Bu Susi lah suruh mencicipi, gitu kan. Gitu, ya. Kalau mau minta tolong saya juga boleh, gitu kan. Nanti saya akan review produkmu. Ini loh, produkmu tuh kurang ini loh, Fris. Biasanya yang kalau saya nge-review produk makanan itu rekom saya yang terakhir kurang banyak gitu aja. Oh iya. Berarti dikirim ke Semarang dulu ya Pak, Ya, produknya. nanti reviewnya hasilnya cuma 1. Kurang banyak, Dek. Oke, baik Bapak, terima kasih Pak. Terus, Nah, banyak kan pertanyaan Mbak Priska muncul. Ini Bu baru muncul pas sudah dipanggil Bu Susi nih. Saya sambil minum ya. Iya Pak. Seret Pak ya. Mbak Medina nih, Mbak Medina Huta Barat. Ini di meeting Ayo, Mbak. Di kolom chat ada yang tanya loh. Iya di kolom chat juga ada. Saya izin baca di kolom chat dulu Mbak Rinta. Iya, saya izin bacakan yang di kolom chat dulu boleh Pak. Izin bertanya Bapak dari Wine Septia Herianti dari ULM. Dalam menjalankan bisnis diperlukan adanya komitmen kan Pak. Nah, bagaimana caranya agar kita tetap konsisten berkomitmen dalam usaha kita. Nah, ini juga menurut saya salah satu hal yang basic Pak ya untuk dimiliki seorang pengusaha. Terima kasih Pak. Oke. Iyalah, bangun bisnis itu seperti bangun rumah tangga. Ya, jadi dari awal niatnya mau apa, gitu kan? Mau bangun bisnis bareng. Ayo kita Bismillah bangun bisnis, kan begitu. Jangan niatnya pengen bangun apa, tapi wujudnya apa, jadi beda begitu ya. Ya, yang satu kiri, yang satu nganan, ya tak? Wes beda dalan kan, gitu kan ya. Itu mendung tanpa udan itu. Ya, jadi harus ada komitmen. Nah, saya beri sedikit tambahan informasi. Komitmen aja cukup? Enggak cukup. Ya, apa yang dibutuhkan selain komitmen? Harus ada kesepakatan bersama, ditandatangani di materai, dan itu masing-masing pihak yang terlibat di situ sebagai pemilik, ya itu semuanya masing-masing pegang. Karena biasanya masalah itu justru muncul bukan pada saat bisnisnya ini bermasalah atau tidak tumbuh berkembang. Tapi masalah perpecahan itu justru muncul ketika bisnisnya itu tumbuh dan berkembang. Loh, kenapa kok malah bisnisnya tumbuh berkembang kok malah timbul masalah? Iya, karena ada yang aktif, ada yang merasa lebih aktif, ada yang merasa
tidak aktif tapi memberikan kontribusi keuangan atau tempat atau apa yang merasa lebih, kok dapatnya hanya sekian. Nah, itu mulai timbul perpecahan. Atau ada pihak-pihak yang mulai menggoda, kamu di sana dapat berapa sih? Udah di tempatku aja tak kasih sekian, mau enggak? Nah, itu. Jadi komitmen penting. Tapi komitmen saja enggak cukup. Harus ada kesepakatan bersama yang dibangun bersama. Maka di sini butuh peran pendamping inkubator atau peran inkubator supaya bisa memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Begitu, Mbak Rindra, jawaban untuk Winay Septina Herianti. Ya, terima kasih atas jawabannya, Pak Idris. Bagaimana Mbak Winay? Apakah sudah terjawab dari pertanyaannya tentang konsistensi dari komitmen dalam usaha kita? Oke, sudah terjawab katanya dari Mbak Winay. Nah ini Pak menyambung pertanyaan dari Mbak Winay. Jadi saya agak tertarik di bagian ini. Komitmen kalau misalkan kita membuka usaha bersama keluarga. Nah itu kan tentunya ada rasa nggak enak gitu kan Pak ya? Geser ke kanan nggak enak, geser ke kiri nggak enak. Ini keluarga, ini keluarga. Mungkin ini agak keluar lagi dari topik Pak ya. Cuma kayaknya kita juga perlu tahu itu. Karena menurut saya juga itu hal yang mendasar kalau misalkan kita kedepannya akan membuka usaha bersama keluarga. Silakan Pak. Memang serba salah ya kalau kita punya tim masih keluarga. Saya ngalami kok begitu ya. Di awal-awal saya bangun usaha itu banyak pihak keluarga yang terlibat secara langsung. Oke, harus penuh pengorbanan, ya, harus bisa legowo, harus bisa ikhlas. Terus enak ini, gimana ya? Mau saya main profesional apa adanya, kok ya masih saudara gitu kan? Dan yang lebih parah lagi itu saudara dari keluarga istri saya. Ini kan serba nggak enak gitu ya. Nanti urusannya dengan Menteri Dalam Negeri kan gitu. Akhirnya pelan-pelan saya coba masukkan beberapa orang yang bukan keluarga untuk menggantikan perannya, tapi mereka tetap saya beri peran, tetapi bukan sebagai pemain aktif, tapi sebagai pengawas, sebagai ini yang kemudian saya beri gaji, saya beri pendapatan sesuai dengan kontraprestasi dan kontribusinya. Dan padanya alhamdulillah sekarang semuanya sudah full dipegang bukan dari keluarga. Bahkan nama saya saja nggak ada, padahal itu punya saya, nggak muncul. Ya, karena nanti kalau nama saya muncul, dilaporin Mbak Susi ke kantor pajak gitu kan. Ya. Tapi di balik itu semua ada kesepakatan bersama, itu milik saya. Tapi untuk perizinan dan seterusnya itu sudah lepas, tidak muncul nama saya. Aman. Insya Allah. Jadi harus pandai-pandai ketika kita itu mengelola sebuah usaha, di mana usaha itu ada pihak-pihak mendekat, ada pihak keluarga, gitu ya. Nah, makanya saya katakan biar semuanya enak, tetap harus ada bukti hitam di atas putih, hak dan kewajiban jelas. Nah, kalau nggak ada bukti hitam di atas putih, ya menggunakan paradigma biasanya gini kok. Nah ini luar biasa, kan repot misalnya gitu. Itu ya. Iya Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Idris. Jadi poin pertama, yang paling pertama tadi legowo Pak ya, ikhlas. Oh iya. Itu tidak hanya dalam bisnis, dalam berorganisasi pun harus ikhlas. Mbak Susi pengalaman itu. Iya, pengalaman berbicara Pak ya kalau misalkan ikhlas terkait. Iya. Jadi tadi legowo, ikhlas, kemudian
menyusul lah di belakangnya seperti hitam di atas putih, kesepakatan bersama dan lain-lain. Nah itu tadi kawan-kawan. Ada lagi yang ingin bertanya atau didiskusikan, sharing, atau meminta pendapat dari Pak Idris mengenai usahanya seperti Mbak Friska tadi. Mungkin tadi cewek ya, cowok kali Bu Susi ya diminta satu ini yang punya bisnis, pasti ada lah ini. Iya, cowok lagi. Dari 190 orang ini pasti ada. Ayo dong, yang kameranya cowok aktif, on kan kamera lagi. biar Pak Idris lihat ini dari Semarang. Oh ini anak-anak wirausaha merdeka dari Kalimantan gitu Bu Susi ya. Halo. Silakan pertanyaannya kawan-kawan. Ada acara apa Pak Idris di Undip? Ada pleno, ada acara ISE sama Pak Dekan. Oh, ISE. Di Pemuda ini, Oh, gitu. di Quest Hotel. M. Saprudin, UL M. Saprudin, Muhammad Jaki nih. Iya, biasanya Mas Zaki ini aktif Bu. Kemana ini Mana nih orangnya? suaranya nih? Nah, Ayo, ini baru Mas muncul. Jaki. Ayo, Mas Zaki. Silakan. Ide usahanya tuh bisa dikonsulkan dengan Pak Idris. Belum Ayo ada dong. pertanyaan sih, Bu. Usahanya apa, Zaki? Belum ada usaha, Tambak Pak. Oh, belum ikan, ada. Pak. Tambak ikan. Iya, tambah ikan dulu. Nah, Ikan apa, Mas Zaki? Ikan lele sama ikan nila sih. Ikan lele sama nila. Oh, biasanya dikasih makan apa, Zaki? 100% pelet sih waktu itu, Pak. Oh, gitu. Nggak pakai bioflok itu? Iya, bioflok. Oh. Lebih bagus mana? Diberi pelet sama bioflok? Bioflok itu kan sistem pendukungnya, Pak. Iya, lebih bagus mana? Bioflok itu lebih hemat pakan sih, kayaknya sih, Pak. Iya. Berapa persen penghematannya? Nah, kalau persennya kurang hitung, Pak, kemarin. Gitu ya. Gitu. Ya, harus dihitung. Saya dulu ngitung untuk usaha budidaya lele dan ikan nila. Ya, kalau mau baca bisa ada tulisan online di pola pembiayaan di websitenya Bank Indonesia itu, di pola pembiayaan. Saya nulis ada 7 di sini. Judulnya apa ya, Pak? Biar saya cari. Pola pembiayaan usaha lele. Kemudian pola pembiayaan ikan nila. Jadi bisnis di bidang pertanian, perikanan itu kurang diminati oleh bank. Kenapa bank kurang berminat membiayai? Karena bank kurang paham resiko. Kemudian Bank Indonesia hadir membantu masyarakat, membantu lembaga keuangan dengan cara memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk meriset. Dan outputnya adalah sebuah dokumen yang bisa dipakai sebagai rujukan bagi banyak pihak untuk menjalankan bisnis itu. Jadi di situ seperti membuat studi kelayakan dan bisnis plan-nya sudah lengkap itu. Hitung-hitungan Excel-nya ada. Ada banyak sekali usaha di sana. Ya, bahkan dengan pola pembiayaan apakah konvensional atau syariah muncul di situ. Nah, itu yang menarik. Kalau kayak pembiayaan ke perbankan gitu biasanya minimal 2 tahun ya, Pak? Tergantung sih. Sekarang kan kamu bisa memanfaatkan pakai dana kur yang 3% per tahun. Untuk usahanya kemarin itu sudah ulun bikinkan NIB sih, Pak. Ya. Ya, kalau sudah buat NIB kan berarti melakukan perizinan secara mandiri. Tinggal Zaki lengkapi aja beberapa persyaratan yang harus dibutuhkan. Karena kalaupun misalnya sudah punya NIB,
persyaratannya itu tidak dilengkapi, izinnya bisa ditarik loh Mas, bisa dicabut itu NIB-nya. Ya itu namanya perizinan mandiri kan begitu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Oke, itu tadi dari Mas Zaki. Akhirnya muncul ini Mas Zaki. Terima kasih atas kemunculannya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, ada ini Di Pak. meeting chat ada itu. Inki. Dari Mbak Hujaimah dulu, saya izin bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hujaimah, izin bertanya Pak. Saat ini banyak siklus hidup sebuah produk itu pendek. Ditambah dengan adanya serangan dari produk-produk impor yang begitu gencar. Serta persaingan harga pun tak terhindarkan lagi. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara menghadapi fenomena tersebut bagi kami yang masih pemula dalam dunia bisnis. Nah, itu bagaimana Pak? Kira-kira. Oke. Jadi siklus hidup itu kan sebetulnya melihat omset, melihat penjualan. Nah, memang kalau kita ngomong siklus hidup harus detail ya. Ini perusahaan pemula di bidang apa? Kalau itu di bidang digital, itu lebih pendek lagi. Lebih pendek lagi. Kalau itu manufaktur, bisa sedikit relatif lebih panjang. Tapi itu juga tidak menjamin. Nah, oleh karena itu, supaya produk itu benar-benar bisa sustain, produk itu benar-benar bisa bertahan lama, gitu, kita tidak bisa dilepas dari yang namanya kreativitas dan inovasi terhadap produk. Harapannya dengan kita punya kreativitas dan inovasi terhadap produk, dinamika perkembangan perubahan selera di pasar itu juga diakomodir. Itu Mbak Hujaimah. Ya, mungkin bisa saya sampaikan. Bagaimana? Terima kasih atas jawabannya Pak Idris. Bagaimana Mbak Hujaimah? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik, terima kasih Kak, Bapak. Sudah terjawab, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia dari FEB ULM. Izin bertanya Pak, dalam membuat produk juga diperlukan bahan penolong seperti minyak goreng. Akan tetapi saat harga minyak goreng naik, apakah kuantitas dari isi produk itu perlu dikurangi atau menaikkan harga produk atau bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oke. Kalau menurut saya kita perlu evaluasi, tidak sekedar mengurangi produknya semata. Ya, jadi jangan menggunakan pengambilan keputusan itu menurut versi saya, harus versi konsumen. Nah, dinamika perubahan yang terjadi itu bisa diantisipasi. Yang pertama, kalau bisnis itu juga menyusun yang namanya rencana bisnis atau business plan. Ya, dengan punya rencana bisnis atau business plan itu, terutama di aspek keuangan, itu nanti akan muncul yang namanya sensitivity analysis, jadi analisis sensitivitas. Sampai seberapa jauh bisnis ini masih bertahan kalau ya ada kenaikan harga. Sampai seberapa jauh bisnis ini bertahan kalau misalnya kalau tadi harganya penjualannya menurun, sekarang kalau biayanya meningkat. Atau skenario yang ketiga, sampai seberapa jauh ya kalau perusahaan itu juga ini tidak mampu menghindari biaya yang meningkat, penjualan menurun. Ini sampai seberapa jauh? Nah, dengan kondisi seperti itu, tentu perusahaan bisa mengidentifikasi apa yang harus dilakukan. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau tiba-tiba naik dan
ternyata belum pernah ngitung. Nah, ini yang repot. Tapi saran saya jangan mengurangi mutu. Mungkin mengurangi kuantitas bisa, misalnya ukurannya diperkecil, itu sedikit diperkecil boleh. Saya ingat ya di sebuah produk wafer. Ya, kalau saya boleh sebut wafer yang ada gambar Superman-nya. Mbak Rinta pernah nggak mengkonsumsi wafer yang ada Superman-nya itu? Pernah dong, Pak. Masa Pernah ya? kecilnya alhamdulillah Oke bahagia ini. ya. Nah, apa yang terjadi? Dulu wafernya itu agak besar loh itu. Tinggi, betul. Karena dia segmennya itu adalah anak-anak sekolah dasar, SD, SMP maksimal begitu. Wafer itu sampai sekarang masih diproduksi. Tapi ukurannya diperkecil, dan sekarang saya lihat semakin kecil, tapi masih eksis. Nah, itu karena dia memangkas biaya produksi untuk menyesuaikan dengan harga jual produknya. Kalau dia naikkan harga jual, susah. Ya, dengan ukuran yang sama. Maka dia strateginya mengurangi kuantitas, tapi tidak mengurangi kualitas produknya. Nah, itu yang penting. Ya, jangan quality, tapi quantity-nya aja. Gitu. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya, Pak Idris. Jadi kuantitasnya tetap naik tadi, Pak ya? Ya, kuantitasnya boleh dikurangi. Oh, kuantitasnya boleh dikurangi, kualitasnya tetap. Kualitasnya tetap. Gitu. Kualitas tetap. Oke. Tertukar saya. Nah, bagaimana Mbak Fauzia? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik, sudah sangat terjawab Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali atas pertanyaannya. Nah, apakah ada lagi yang ingin didiskusikan, minta saran, ya kan, minta motivasi boleh juga sama Pak Idris. Kawan-kawan yang sudah punya usaha maupun yang belum. Ini yang lagi viral nih ada Raihan. Ada Raihan Surya. Ayo silahkan Mas Raihan. Mas Raihan, mana ini? Mana nih Mas Raihan suaranya? Mbak Rahmiati nih kayaknya mau nanya tuh. Iya, Mbak Rahmiati, apa ada pertanyaan? Silakan Mbak, masih mute itu. Iya Pak, izin bertanya. Itu yang mengenai, pengembangan produk Pak. Kan produknya makanan. Terus kalau terlalu banyak variasi kan jadi kayak sejenis kayak gimana ya? Jadi pembelinya tuh jadi bingung kayak gitu Pak. Jadi kita tuh jualannya mesti gimana? Kan mau ini juga sambil mengembangkan, terus produknya kayak satu bahan dibikin macem-macem. Tapi kadang tuh pembeli ini karena kebanyakan macamnya jadi bingung kayak gitu Pak. Jadi kita tuh harus gimana Pak? Ya. Namanya siapa tadi, Mbak? Saya Rahmiati. Mbak Rahmiati. Mbak Rahmiati, pernah ke pasar beli beras ya? Pernah Pak. Nah, beras itu jenisnya juga banyak kan? Iya banyak Pak. Ya. Kemudian ada yang curah, ada yang kemasan. Ada kemasan pun ada yang branded, ada yang tidak. Betul ya? Betul kan? Nah, kemudian konsumen bisa memilih meskipun agak bingung-bingung. Ya. Nah, tentunya supaya produk kita ini tidak membuat bingung konsumen, ya kita harus memberikan identitas. Cara paling gampang memberi identitas dengan memberikan packaging yang baik, packaging yang menarik, packaging yang aman bagi produk dalam melindungi produk, dan packaging yang mudah dikenali oleh konsumen kita. Jadi ada pelajaran itu begini. Kalau misalnya
kita mau belanja, beli makanan, melihat warna merah dan kuning, itu apa? Masih mute, Rahmiati? Kalau kita mau beli kuliner, ada warna merah dan kuning, itu yang ada di benak kita apa? Merah, Pak. Lebih menonjol. Artinya itu apa? Makanan apa? Gitu. Atau produknya siapa? Merah, kuning. Atau kalau kuliner cenderung biru, itu apa? Halo, masih mute? Masih mute itu? Ya Mbak Rahmiati bingung ya. Makanan yang merah Bingung, cenderung Pak. biru. Ya. Apa itu ya? Kuliner Apa? cenderung biru, itu kan gerobak mie ayam. Ya, kan gitu kan? Oh, begitu. Ya, kan gitu kan? Ya. Iya, 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 iya. Kuliner merah kuning, McDonald. Toko merah kuning, Alfamart. Nah, kan begitu kan? Nah, itu bagian dari kita mengidentifikasi misalnya seperti itu. Ya, jadi buat sesuatu yang konsumen itu mudah mengenal. Itu loh, mau beli produk yang itu loh, yang warnanya merah kuning. Nah, kan gitu. Namanya, oh, begitu disebutin merek, mohon maaf. McDonald. Ya, itu McDonald. Aku mau beli itu burgernya. Aku beli kentangnya. Kan gitu kan? Jadi banyak pilihan produk nggak masalah, tetapi tetap harus kita manage, harus kita kelola dengan satu apa ya namanya penciri. Ini ada yang jawab permen, ya bisa. Adrian jawab permen. Oke, begitu Mbak Rahmiati. Apakah sudah terjawab? Jadi jangan khawatir Pak ya. Asal Ya. produk itu dia punya karakter kayak McD tadi kan. Merah kuning, itu makan ayam yang merah kuning misalkan Pak ya. Itu loh yang temennya itu loh, tapi bukan itu. Tapi logonya merah kuning gitu. Oh iya, ya McD gitu. Oke, bagaimana Mbak Rahmiati? Apakah sudah terjawab? Ya, terjawab. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Iya, terima kasih kembali. Kemudian ada lagi pertanyaan ini Pak dari Mbak Ririn. Perkenalkan, nama saya Ririn Kurniawati. Izin bertanya Pak, bagaimana cara menguji bisnis yang akan dijalankan agar memiliki prospek yang baik ke depannya atau tidak? Pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan keduanya adalah bagaimana cara agar produk yang kita bikin itu bisa bertahan lama eksistensinya? Karena ada beberapa bisnis yang saya amati di sini. Di sininya di mana Mbak Ririn? Apakah di tempat Mbak Ririn tinggal atau bagaimana? Nanti boleh dijawab ya. Yang awal membuka usaha itu ramai bahkan sampai kewalahan dalam melayani konsumen. Namun itu hanya bertahan beberapa bulan saja dan setelahnya kembali sepi dan bahkan sampai bangkrut. Nah, bagaimana itu kira-kira Pak? Mbak Rinta agak Terputus tadi Pak ya? agak putus ya. Cuman ini Oh, saya iya, baca saya... ini aja ya. Nggak usah. Saya baca Oh, iya. dari ini aja. Jadi punya prospek yang baik, ya, dan bertahan lama. Nah, supaya prospek baik dan bertahan lama harus selalu dievaluasi. Kelemahan usaha kecil menengah pada umumnya tidak pernah mengevaluasi produknya, tidak pernah mengevaluasi produk yang dijualnya di pasaran. Tiap hari buat terus, ya, dan juga tidak pernah memiliki database. Yang beli banyak udah laris, ya. Tapi apakah yang beli banyak ini adalah orang yang selalu baru, atau orangnya hanya itu saja, atau orang lama dan orang baru? Konsekuensinya beda. Kalau selalu orang baru yang beli, berarti orang yang pernah beli itu nggak datang lagi, kapok.
ya kan? Tahu kapok ya, jera gitu, ya nggak pengen datang lagi. Nah kalau yang beli itu hanya orangnya itu saja, berarti konsumennya terbatas, meskipun yang dijual selalu habis. Begitu yang beli itu sudah pindah, sakit atau bahkan meninggal, bisnisnya juga ikut sakit dan meninggal. Yang tentu yang bagus ada yang lama, ada yang baru, gitu kan? Gitu. Dan dari waktu ke waktu jumlahnya bertambah. Kemudian yang kedua, karena ada beberapa bisnis yang saya amati di sini, yang awal buka usaha ramai, bahkan sampai kewalahan dalam melayani konsumen, namun itu hanya bertahan beberapa bulan saja, setelah itu kembali sepi. Iya, itu karena ramai itu pas ada promo, setelah nggak ada promo sepi. Nah, kenapa kok pas promo ramai? Ya karena kemampuan membayar konsumen di daerah itu sekian. Begitu sudah ditingkatkan, dia nggak mampu. Maka perlunya membuat kajian singkat, studi kelayakan bisnis dan rencana bisnis sebelum benar-benar menjalankan usaha. Itu lebih penting dari menjalankan usaha itu sendiri. Yang terjadi kan begini, kita melangkah dulu, baru mikir, ya kebalik, jangan. Mikir dulu, baru melangkah. Tapi jangan lama-lama mikirnya. Nah, gitu. Jadi, ini yang kita coba desain pada siang ini, ya. Itu kan sekolah dulu, baru bekerja, gitu kan? Lah Pak, Kak, saya udah bekerja, kalau sambil sekolah, ya sudah nggak apa-apa. Nanti beberapa yang mungkin tidak sesuai, tidak tepat, silakan diperbaiki. Kan gitu. Jangan, yus pokoknya gini. Nah, kalau menggunakan kata-kata sakti, yowis pokoknya gitu, ya sudah. Kita doakan aja, semoga lekas sembuh. Iya, terima kasih Pak Idris atas jawabannya. Bagaimana Mbak Ririn, apakah ada yang ingin didiskusikan lagi atau ingin ditambahkan sama Pak Idris atas pertanyaannya tadi? Atau kawan-kawan yang lain? Sudah cukup, terima kasih banyak Pak. Ya, kawan-kawan yang lain, apakah ada yang ingin masih didiskusikan? Dan jangan lupa untuk mengisi presensinya. Mungkin bisa di-share kembali, minta tolong pada panitia. Nah, izin masuk. Ya, silakan. Nah, Mas Rehan tuh. Ya, tadi sebelumnya minta maaf, Bu, pas dipanggil di ruangan lagi berisik nih. Jadi kebetulan udah saya usir juga nih kawan-kawan yang lain. Nah, jadi perkenalkan sebelumnya nama saya Raihan Surya dari Ilmu Komputer FMIPA ULM. Sebenarnya mohon maaf juga ini nggak bisa on cam. Nah, saya mau nanyakan, tapi mungkin pertanyaannya sedikit umum lah Pak, boleh nggak Pak? Enggak. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan itu kan kebelakangan ini nih beredar isu yang menakut-nakutkan kami semua para kan wirausaha mereka yang menyiapkan kita untuk berwirausaha. Nah, untuk saya yang masih awam ini kan masih bingung, masih tidak terlalu paham mau usaha apa, wirausaha apa gitu. Nah, sedangkan di belakangan ini ada isu-isu bakalan ada resesi di dunia ekonomi dunia, bahkan di Indonesia. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan mungkin apakah tepat di saat ini kami membuka usaha atau berusaha, mungkin sedikit penjelasan dan pencerahan lah dari Bapak. Itu aja sih yang mau saya tanyakan. Terima kasih sebelumnya, Pak. Oke, Raihan. Oh, boleh mikir yang jauh-jauh boleh, tapi yang deket-deket aja deh. Ya. Cari Mbak Intan, Mas Rehan. Mikir yang jauh-jauh boleh, tapi pikirkan yang dekat-dekat aja. Artinya begini, kalau resesi terus kamu nggak punya usaha, terus hanya tergantung pada lapangan pekerjaan, mau bekerja pada orang atau instansi. Nah kan instansi atau kantornya juga kena resesi. Nah, daripada lebih baik mendingan kan? Mendingan apa? Mendingan punya usaha. Minimal dikelola secara mandiri. Syukur-syukur
bisa membantu membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Itu lebih mulia loh, Mas. Begitu. Ya. Kami di Undip itu ada namanya kelas internasional, ya, IUP, ya, yang sekarang banyak mahasiswa asingnya juga. Ternyata anak-anak di kelas IUP itu ketika ditanya, nanti kalau lulus pengen jadi pegawai atau wirausaha, 100% jawabnya pengen menjadi wirausaha. Beda dengan anak-anak kelas konvensional, itu masih ya 50-50 lah. 50% wirausaha, 50% pengen jadi pegawai. Nah, pertanyaannya kenapa? Yang orang-orang asing yang kebetulan juga ada orang-orang Indonesia, tapi mohon maaf biasanya orang-orang yang orang tuanya sangat berada begitu, mereka tahu, ya tentu dari keluarganya, dari orang tua. Yang namanya pegawai, apalagi PNS, itu mulai dikurangi. Tergantikan oleh keberadaan teknologi informasi. Nah, kalau kita berebut ke sana, ya berat. Mending kita dari sekarang siapkan diri, siapkan mental, ya, dengan mengikuti program-program yang disiapkan oleh pemerintah ini untuk menjadi wirausaha. Itu Raihan. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak Idris. Bagaimana Mas Raihan? Apakah sudah terjawab? Sudah Kak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih atas pencerahannya. Terima kasih kembali. Nah ini mungkin kayaknya sudah nih Mbak Rinta. Sudah pukul 16 Wita di sini Pak ya. Nah itu tadi adalah sesi diskusi bersama Pak Idris, dan yang paling kena tadi di saya adalah go or kill tadi Pak ya. Mau ditinggalin, mau sampai di sini aja, atau mau dilanjutin. Jadi yang pasti-pasti aja kalau menjalankan usaha Pak ya. Iya. Nah, ini Bu Susi ada apa? Enggak, sudah. Iya. Nah, itu tadi mungkin adalah pertanyaan terakhir juga dari Mas Raihan. Dan terima kasih atas waktunya Pak Idris sudah diluangkan dalam agenda harian kita di Wirausaha Merdeka. Semoga apa yang sudah kita sudah di-sharing sama Pak Idris, kita juga berdiskusi dengan Pak Idris, bisa mencerahkan kita sebagai bibit-bibit ya Bu Susi, bibit-bibit pengusaha ini dari Kalimantan, semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Amin. Ya, terima kasih banyak Pak Idris, mohon maaf kalau misalkan dalam memandu acara saya ada salah kata, dan terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Mbak Rinta, terima kasih Mbak Susi ya. Ini katanya kalau dengan orang-orang Banjar harus ditutup dengan pantun ya? Oh ya, silakan Pak. Oke, Pak Idris sudah menyiapkan. Wah, apa tuh Pak? Saya nggak nyiapin pantun, saya hanya spontan aja ya kan. Pantunnya, iya. Beli besi, dapatnya boneka. Ya. Mari bersama-sama Mbak Susi belajar di kampus Belajar Merdeka. Bu Susi, tepuk tangan dulu untuk pantun Pak Idris yang spontan tadi Pak ya. Salam buat teman-teman di Undip Pak. Oke, Sus, Mbak Rina, terima kasih dan sehat-sehat semuanya ya. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan dan kurang. Oke. Sehat selalu Pak Idris. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Oke.